Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita pada latihan fisika pada chapter 9 pertemuan ke-9. Kita membahas soal-soal usaha dan energi. Semoga kita selalu diberikan nikmat kesehatan, juga keluarga kita, sehingga kita dapat melakukan kegiatan sehari-hari seperti biasanya. Semoga paparan video ini dapat membantu dan mempermudah belajar siswa pada masalah-masalah usaha dan energi. Kita lihat pada soal nomor 1, sebuah mobil yang berjalan dengan kecepatan 15 meter per sekon dihentikan dengan jarak 2 meter ketika akan menubruk tumpukan sampah. Berapakah gaya rata-rata yang dihasilkan sabuk pengaman mobil kepada penumpang yang masanya 90 kg ketika mobil dihentikan? Gaya rata-rata itu sama dengan gaya gesekannya. Maka yang diketahui dalam soal S-nya sama dengan 2 meter. V0-nya 15 meter per sekon, V0-nya 0. Pada waktu akan dihentikan, kecepatannya mulai menghasilkan 0. Berapakah gaya gesekannya? Apabila massa orang tersebut 90 kg. Persamaan yang digunakan bahwa usaha sama dengan perubahan energi kinetiknya. Karena energi kinetik pada akhirnya adalah 0, sebenarnya EK itu sudah sama dengan 0. Sehingga persamaannya kalau dituliskan semuanya negatif Fs sama dengan setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat. Ini hasilnya 0, sehingga negatif Fs sama dengan negatif setengah mv0 kuadrat. Negatif dengan negatif positif, maka persamaan yang kita buat adalah mv0 kuadrat dibagi 2s. Jadi persamaan ini sesuai dengan soal, S-nya ada, V0-nya ada, massanya ada, Maka dengan demikian F sama dengan 90 dikalikan 15 dikuadratkan, kemudian dibagi dengan 4. Hasilnya 5063 Newton. Dalam satuan kilonewton 5,063 kilonewton. Jadi kita harus berani membuat persamaan ini dulu sebagai jalan pikiran kita, sehingga menemukan seperti ini baru dimasukkan nilai-nilai yang dibutuhkan. Kita lihat pada soal nomor 2. Sebutir manik-manik bergerak pada kawat seperti ditunjukkan pada gambar. Titik A kecepatannya 200 cm. Hitunglah kecepatannya pada titik B dan titik C. Kalau demikian, titik A energi mekaniknya sama dengan B sama dengan C. Artinya setiap yang dilewati benda ini memiliki energi yang tetap. Maka dengan demikian HA-nya 80 cm, HC-nya 50 cm, HB-nya 0, VA-nya 200 cm per sekon. Berapakah VB? Berapakah VC-nya? Jadi kita lihat dulu yang kita hitung adalah VB-nya, maka energi mekanik A sama dengan energi mekanik B. A sama dengan B energi mekaniknya, maka ini energi mekanik A, ini energi mekanik B. Karena HB-nya sama dengan 0, maka di sini harganya 0. Sehingga kalau kita bagi semuanya dengan M, dibagi semuanya dengan M, kemudian dikalikan dengan 2, maka persamaannya menjadi VB kuadrat sama dengan VA kuadrat ditambah 2GH. Atau VB sama dengan akar VA kuadrat ditambah 2GH, 2GHA. Baru dimasukkan nilai-nilai yang diketahui dalam soal,
maka 2 kuadrat akar 2 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 0,8. Ini hasilnya 16 tambah 4 adalah akar 20 atau ya 2 akar 5 meter per sekon atau juga 4,47 meter per sekon. Jadi beginilah kita harus bisa menemukan keadaan persamaan yang diinginkan dalam soal. Maka persamaan ini bisa digunakan pada perhitungan kecepatan di titik C. Ya, maka VC-nya sama dengan berapa? Maka energi mekanik A sama dengan energi mekanik C. 80 dikurangi 50. Maka persamaan ini bisa diganti VC sama dengan akar dari VA kuadrat ditambah 2G dikalikan H, A dikurangi dengan HC, maka 2 kuadrat ditambah 2 kali 10 kali 0,3, maka hasilnya ini adalah 10. Ya. Maka dikatakan VC-nya sama dengan 10, sehingga VC sama dengan 3,16 meter per sekon. Jadi persamaan ini berguna apabila VA-nya sama dengan 0, maka kembali pada 2GH. Ya, itu yang diinginkan pada soal nomor 2. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Ya, ada gambar yang diinginkan, ya, mobil menuruni bidang dengan cara menggelinding, ya, masanya 1200, ya, pada kemiringan sudut 30 derajat. Pada saat kecepatannya 12 meter per sekon, supir mulai menginjak rem, ya, sehingga harus berhenti pada 100 meter. Jadi berapakah gaya rem, ya, yang harus dibutuhkan supaya berhenti pada jarak 100 meter. Kita lihat yang diketahui dalam soal, berapakah gaya gesekannya? Sama saja dengan gaya remnya, yaitu S-nya 100 meter, masanya 1200, V0-nya adalah 12 meter per sekon. Maka pada titik akhir di sini, EK-nya sama dengan 0. Titik awalnya 12 meter per sekon, maka usaha itu, ya, berbanding lurus dengan perubahan energi mekaniknya. Ini perubahan energi mekanik, maka ya negatif Fs itu sama dengan setengah M Vb kuadrat dikurangi V0 kuadrat dikurangi Mg delta H. Karena di sini hanya sama dengan 0, kita ambil langsung dengan cara delta H, yaitu di sini delta H-nya, ya, delta H-nya. Maka dengan demikian, ya, pada waktu menempuh jarak 100 meter kemudian mobil berhenti, maka di sini Vb kuadratnya menghasilkan 0. Maka dengan demikian persamaannya kalau kita buktikan F kali S sama dengan M dikalikan G dikalikan delta H ditambah setengah MV0 kuadrat. Ya. Ini yang kita inginkan persamaannya, sehingga ya delta H-nya di sini, delta H ini, ya, adalah bentuk dari sin 30 sama dengan delta H dibanding dengan 100, kan itu. Atau S, delta H-nya menjadi S sin 30, ya. Maka dengan demikian 100 dikalikan sin 30 sama dengan 50 meter. Baru dimasukkan ke sini semua, ya. Maka 100 dikalikan F, S-nya adalah 100, masanya 1200, kemudian dikalikan 500 dikurangi 144 dibagi 2 adalah 72, ya. Maka ini 1200, ya, dibagi 100 adalah 12, maka F sama dengan 12 dikalikan 500 dikurangi 72, maka 12 dikalikan 428. Hasilnya 5136 Newton, atau dalam kilonewton 5,136 K Newton, kilonewton. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 3.
ya, usaha sebanding dengan perubahan energi mekaniknya. Kita lihat pada soal nomor 4, ya. Sebuah peluru ditembakkan dengan kecepatan awal 20 meter per sekon ke atas. Berapa ketinggian yang dicapai kalau kecepatannya 8 meter per sekon? Yang diketahui dalam soal berapakah ini ya? Berapakah ketinggiannya ya? V0-nya 20 meter per sekon. V-nya 8 meter per sekon. Artinya di sini ada perubahan energi kinetiknya. Sehingga energi mekanik awal harus sama dengan energi mekanik pada ketinggian yang diambil dari 8 meter per sekon. Maka kita lihat di sini ya. Maka pada awalnya hanya adalah 0 ya. Kemudian ini 8 meter per sekon. Di sini berapakah hanya ya? Berapakah H ya? Dari H dikurangi dengan H0, maka dengan demikian persamaannya menjadi G delta H sama dengan setengah dikalikan V0 kuadrat dikurangi V kuadrat ya. Maka akan bertanda positif sehingga ya delta H sama dengan V0 kuadrat dikurangi V kuadrat dibagi dengan 2G. Inilah persamaan yang diinginkan ya. Ini kalau diakarkan kembali mencari V-nya tetap 2GH. Nah itu. Maka persamaan ini betul. Kita masukkan nilainya 20 kuadrat dikurangi 8 kuadrat dibagi 20. Maka ya, ini 400 dikurangi 64 336 dibagi 20 hasilnya 16,8 meter. Atau mendekati 17 meter. Jadi dari sinilah kita bisa memproyeksikan persamaan yang diinginkan. Yang penting pada setiap titik energi mekaniknya harus tetap. Soal nomor 5. Sebuah benda 0,5 kg bergeser di atas meja dengan kecepatan 20 cm per sekon. Setelah 70 cm benda berhenti, maka kecepatannya sama dengan 0. Berapakah gaya gesekan yang dialaminya? Ya, apabila dianggap konstan. Maka dengan demikian yang diketahui dalam soal berapakah gaya gesekannya, jaraknya 70 cm, V0-nya 20 cm, V-nya 0. Maka dari sini ada hubungan usaha dengan energi kinetiknya. Perubahan energi kinetiknya. Maka negatif Fs sama dengan setengah mv kuadrat dikurangi setengah mv0 kuadrat. Di sini harganya 0 karena V-nya sama dengan 0, maka negatif Fs sama dengan negatif setengah mv0 kuadrat. Sehingga gaya gesekannya itu sebanding dengan mv0 kuadrat dibagi dengan 2s. Hasilnya 0,5 dikalikan 0,2 kuadrat dibagi 2 kali 0,7 ya, 0,02 dibagi 1,4 ya. Maka hasilnya adalah 0,0143 dalam satuan Newton. Jadi 0,02 dibagi 1,4 ya, itu hasilnya menjadi lebih kecil kan itu. Ini yang kita inginkan pada soal nomor 5. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. Sebuah bola di ujung sebuah tali ya, sepanjang 180 cm. Jadi talinya ini 180 cm berayun sebagai bandul sebagaimana pada gambar ini. Kecepatan bola 400 cm ketika melewati posisi terendah di sini ya. Hingga ketinggian berapa ya di atas posisi ini bola tersebut akan naik sebelum berhenti. Jadi ke sana ya. Di sini berapa ketinggian hanya ini pada waktu setelah melewati titik setimbang. Di sini yang kita cari sebesar H. Sudut berapakah
terhadap garis vertikal, ini tetanya ya yang kita cari ya, akan dibuat oleh bandul tersebut. Kita lihat yang diketahui dalam soal, berapakah tetanya, berapakah hanya, kemudian L-nya 180 cm, V0-nya 400 cm. Hanya ini yang diketahui dalam soal. Kita lihat persoalannya. Energi mekanik pada H di sini ya, itu sama dengan energi mekanik awal yang di sini. Dua titik ini memiliki energi mekanik yang tetap, sehingga setengah mv kuadrat ditambah mgh sama dengan setengah mv0 kuadrat ditambah mgh0 ya. Di sini adalah awal, maka di sini dikatakan ketinggian hanya acuannya adalah 0, maka yang ada adalah setengah mv0 kuadrat. Maka ya, maka dengan demikian di sini kecepatannya juga sama dengan 0, karena sebelum berhenti, sebelum mencapai, pada waktu mencapai titik H baru berhenti ya, sehingga kecepatannya persamaannya menjadi mgh sama dengan setengah mv0 kuadrat. Maka H sama dengan V0 kuadrat dibagi dengan 2G. Ini adalah persamaan yang terjadi sebagai tinggi maksimum benda. Dimasukkan nilainya, maka H sama dengan 4 kuadrat, ini 400 cm menjadi 4 meter, dibagi 2 dikalikan 10. Maka ini 16 dibagi 20 adalah 0,8 meter. Jadi ketinggian yang di sini adalah bolanya berpindah dengan ketinggian 0,8 meter. Sekarang kita lihat sudut yang dibentuk ya. Maka dengan demikian kalau kita mengambil cos di sini ya, maka cos theta L dikurangi dengan H dibagi dengan L, kan itu ya. Yang mudah kan itu, yang sudah ada harganya ya. Hanya sudah ketemu, L-nya sudah ada 180 cm atau 1,8. Maka yang mudah dicari di sini adalah cos theta ya. Cos theta sama dengan L dikurangi H dibagi dengan L. Maka 180 dikurangi 80, ini 80 cm dibagi 180, maka 10 dibagi 18 0,56. Berapa sudutnya yang hasilnya 0,56 adalah ya, ini sudah mendekati ya, mendekati cosnya 60, maka ini menjadi 56 derajat sudut yang dibentuk pada soal nomor B. Inilah yang kita inginkan pada soal nomor 1 sampai soal nomor 6. Kepentingannya bahwa energi mekanik pada setiap titik yang dilewati oleh benda bersifat tetap ya. Maka itulah yang dapat kita lakukan pada pertemuan kali ini. Itulah satu kesimpulan ya. Semoga kita bisa memahami semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.